Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Komar dan saya hari ini akan melakukan vlog ke Samarinda dan sekitarnya yang berubah akibat pandemi corona ini. Karena pada bulan April lalu, Kutai Kartanegara pertama kali terkonfirmasi kasus corona dan sekarang sudah berjalan sekitar 8 bulan. Jadi apakah ada perubahan selama 8 bulan tersebut dari awal corona hingga sekarang? Jadi nantikan terus keseharian saya dalam hari ini. Jadi saya sudah sampai di Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini merupakan masjid terbesar pertama yang ada. Ya, dan mungkin kita akan jalan-jalan sebentar dan melihat apakah ada perbedaan sebelum dan sesudah corona berada di Indonesia. Dan mungkin nanti kita akan bertanya-tanya dengan pengurus masjidnya sendiri biar tahu lebih lanjut tentang keadaan di Masjid Islamic Center ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang keadaan Islamic Center sekarang, mari kita melihat terlebih dahulu apa itu penyakit corona. Jadi mungkin ini sudah terlalu terlambat untuk informasi tentang corona karena ini sudah berjalan sekitar dari bulan April lalu sampai bulan Desember. Nah, jadi sebelum corona ada, Indonesia dan Cina pernah terjadi persengketaan, yaitu perebutan wilayah Laut Natuna. Jadi pada tanggal 31 Desember 2011, Laut Natuna pernah dimasuki kapal nelayan oleh Cina dan mulai dari sana terjadi banyak konflik. Setelah konflik tersebut makin besar, pada tanggal 10 Januari pernah diberitakan dari suara.com puluhan juta dukun Indonesia berani menerjunkan diri untuk santet Cina dan itu terjadi pada tanggal 10 Januari. Dan 4 hari kemudian, tepatnya pada 14 Januari 2019, terjadi laporan di Cina, yaitu ada 10 warga Cina terkena penyakit misterius dan 1 orang meninggal. Penyakit ini pernah dijadikan meme di Indonesia karena bersangkut paut dengan santet yang dilakukan 10 Januari tersebut. Namun, faktanya santet ini tidak pernah terjadi karena penyakit ini murni dari virus yang mirip dengan SARS. Jadi corona itu murni dari penyakit, bukan dari santet Indonesia. Setelah itu, Indonesia pada awalnya hanya menyepelekan coronavirus karena WHO pernah mengungkapkan coronavirus tidak menjangkit manusia ke manusia. Namun hal ini dibantah dan kemudian WHO update kembali corona bisa menularkan dari manusia ke manusia lainnya. Hal ini pernah menjadi perdebatan di antara negara. Kenapa WHO bisa-bisanya memberikan informasi palsu? Setelah diusut lebih jauh, ternyata yang memberikan informasi palsu tersebut adalah dari pihak Cina sendiri. Jadi pada saat memberikan informasi palsu tersebut, Cina dengan inisiatifnya sendiri membeli baju hazmat dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Maka bukanlah aneh jika Indonesia membeli baju hazmat dari negaranya sendiri. Side, oh, when darkness comes and friends just can't be found.
Ya, dan sebenarnya di Samarinda sendiri saya sudah mengunjungi beberapa taman, yaitu Taman Samarinda dan beberapa taman lainnya yang ada di pinggir sungai. Saya lupa namanya, dan museum yang ada di Samarinda. Namun entah kenapa video di HP saya itu terhapus, mungkin gara-gara HP yang menyala dan berada di kantong saya. Jadi sebagai gantinya saya akan menjelaskan tentang apa perbedaan sebelum dan sesudah corona di tempat tersebut. Pertama, tentang Teluk Lerong Garden. Jadi Teluk Lerong Garden atau Taman Lerong yang berada di Samarinda, yang sangat nyata sekali perbedaannya sebelum dan sesudah corona adalah sepinya pengunjung. Jadi di sana benar-benar sepi dan tidak ada orang sama sekali yang berkumpul di sana. Sedangkan di Taman Samarinda sendiri hanya ada beberapa orang yang ada di sana dan terlihat sangat kosong sekali. Sedangkan di Museum Samarinda sendiri itu sekarang ditutup. Jadi akibat corona banyak sekali tempat-tempat wisata yang ditutup, dan hal ini menyebabkan kerugian bagi para pedagang-pedagang yang ada di sekitar sana. Jadi corona ini lebih banyak menimbulkan kerugian kepada pedagang-pedagang tersebut dibandingkan dengan pekerja kantoran. Mereka masih bisa bekerja di dalam rumah, sedangkan para pedagang tersebut tidak bisa karena tempat wisata atau tempat jualannya tersebut telah ditutup dan dilarang untuk berjualan di sana. Jadi pada saat saya di Samarinda, saya melihat ada banyak masjid atau musola yang ditutup karena corona, dan beberapa masjid yang dibuka itu menyediakan tempat seperti tempat cuci tangan disertai dengan hand sanitizer atau sabun. Jadi ya, untuk menghindari corona itu sendiri, beberapa tempat ibadah bahkan ditutup ya, dan beberapa tempat ibadah lainnya menghindari corona dengan cara memberikan tanda-tanda seperti X dan tempat untuk mencuci tangan ada di mana-mana. Disertai dengan saya menuju Samarinda, ada banyak sekali orang yang berada di jalan. Hal ini ya seperti tidak ada bedanya hari-hari biasa sebelum corona dan pada saat corona. Jadi hal ini menimbulkan banyak pemikiran gimana corona mau hilang dari Indonesia, sedangkan masyarakatnya sendiri tidak mau berada di rumah saja, maunya jalan-jalan. Dan hal yang terjadi pada kemarin, tepatnya pada saat RUU Cipta Kerja, banyak mahasiswa yang berdemo di berbagai DPR di daerah masing-masing. Tersebut memberikan banyak pertanyaan. Dengan jumlah mahasiswa sebanyak itu, kemana hilangnya corona? Jadi banyak orang beranggapan bahwa corona ini hanyalah sebuah isu belaka. Ya, dan hal ini menimbulkan banyak pertanyaan. Apa yang dilakukan tim medis dengan berpanas-panasan di dalam baju hazmat selama berjam-jam kalau tidak ada corona? Jadi ya, karena banyak orang beranggapan seperti itu, mungkin saja banyak orang yang menyepelekan corona dan keluar dari rumah berbondong-bondong ke tempat wisata. Jadi itu saja vlog dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.